Hey Sobat Alam, kali ini Mimin akan ajak kalian untuk mengetahui lebih lanjut tentang telur dan beberapa anggapan masyarakat tentangnya. Yuk, kita mulai dengan berangan-angan berapa banyak ya kira-kira telur ayam yang dikonsumsi oleh manusia di seluruh dunia setiap harinya. Pasti penasaran kan? Berdasarkan data yang tersedia dan perkiraan untuk tahun 2024, kita dapat memperkirakan konsumsi telur ayam global setiap hari. Data yang digunakan adalah yang paling mutakhir dan berasal dari sumber-sumber terpercaya dalam industri peternakan dan pangan. Dengan menggunakan data perkiraan untuk tahun 2024, jumlah konsumsi telur ayam di seluruh dunia setiap hari diperkirakan sekitar 3,57 miliar butir. Penting untuk dicatat bahwa angka ini adalah perkiraan dan beberapa faktor dapat mempengaruhi angka aktual, di antaranya avian influenza, flu burung. Wabah flu burung seperti yang terjadi di beberapa negara pada tahun 2024 dapat menyebabkan penurunan produksi telur secara lokal atau regional. Perubahan ekonomi, fluktuasi harga pakan dan biaya produksi dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga telur, yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi. Tren pola makan, peningkatan kesadaran akan protein terutama di negara-negara berkembang terus mendorong kenaikan konsumsi telur secara keseluruhan. Penggunaan non-konsumsi, sebagian kecil dari produksi telur digunakan untuk tujuan lain, seperti bahan baku vaksin dan produk non-pangan lainnya. Namun, porsi ini biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan konsumsi manusia. Apa yang bisa kita isi dengan volume ini? Jumlah 160-650 meter kubik isi telur ini bisa mengisi beberapa struktur yang sangat besar. Berikut beberapa perbandingan yang bisa kita bayangkan. Kolam renang Olimpiade. Sebuah kolam renang berukuran Olimpiade memiliki volume sekitar 2.500 meter kubik. Jadi total isi telur harian global bisa mengisi sekitar 64 kolam renang Olimpiade. Lapangan sepak bola. Jika kita tuang isi telur setinggi 1 meter di atas lapangan sepak bola standar atau sekitar 7.140 meter persegi, maka kita akan membutuhkan sekitar 7.140 meter kubik isi telur per lapangan. Dengan volume total 160-550 meter kubik, kita bisa mengisi lebih dari 22 lapangan sepak bola dengan genangan isi telur setinggi 1 meter. Visualisasi ini menunjukkan betapa luar biasanya volume telur yang dikonsumsi manusia setiap hari. Angka ini mencerminkan peran vital telur dalam nutrisi global dan skala besar industri peternakan ayam. Wah, sangat di luar nurul ya. Sungguh luar biasa bukan? Bayangkan saja, setiap hari miliaran butir telur ayam dikonsumsi oleh kita semua di seluruh dunia. Mulai dari sarapan sederhana hingga bahan utama dalam berbagai hidangan lezat. Telur telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Jadi, saat Anda menikmati telur Anda berikutnya, ingatlah bahwa di balik kesederhanaannya, ada kisah global yang besar, menghubungkan miliaran orang setiap harinya. Dan ini adalah beberapa fakta tentang telur yang sering beredar di sekitar kita. Berikut kebenaran akan hal tersebut. Telur dan kolesterol. Mengonsumsi kuning telur secara rutin dapat meningkatkan kolesterol buruk dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Keterangan hoaks. Argumen ini berasal dari pemahaman lama bahwa kolesterol dari makanan secara langsung meningkatkan kolesterol dalam darah. Penelitian modern menunjukkan bahwa bagi mayoritas orang sehat, kolesterol dari telur tidak memiliki dampak signifikan pada kadar kolesterol darah. Tubuh manusia secara alami memproduksi kolesterol, dan kolesterol dari makanan seperti telur justru berperan penting dalam memproduksi hormon, vitamin D, dan empedu untuk mencerna lemak. Yang lebih berpengaruh terhadap kolesterol darah adalah lemak sejenuh dan lemak trans. Telur coklat. Telur dengan cangkang coklat memiliki nutrisi yang lebih banyak dan lebih alami dibandingkan telur dengan cangkang putih. Keterangan hoaks.
Warna cangkang telur sama sekali tidak berkaitan dengan kandungan nutrisi, rasa, atau kualitasnya. Warna cangkang hanyalah karakteristik genetik dari ras ayam. Ayam dengan bulu putih umumnya menghasilkan telur putih, sementara ayam dengan bulu coklat atau merah menghasilkan telur coklat. Nutrisi dalam telur lebih dipengaruhi oleh pakan ayam, bukan oleh warna cangkangnya. Bintik merah pada kuning telur. Jika ada bintik merah atau coklat di kuning telur, itu berarti telur sudah busuk atau tidak aman untuk dimakan. Keterangan hoaks. Bintik merah atau coklat di kuning telur sering disebut bintik darah atau bintik daging. Bintik ini terbentuk karena pecahnya pembuluh darah kecil di ovarium ayam saat telur sedang dalam proses pembentukan. Telur ini masih sangat aman untuk dikonsumsi. Jika Anda merasa kurang nyaman, Anda bisa menghilangkannya dengan sendok sebelum memasak. Protein dalam telur. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang terbaik. Keterangan, fakta. Telur sering disebut sebagai standar emas protein. Protein dalam telur memiliki semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Protein ini juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, menjadikannya sumber protein yang sangat efisien dan berkualitas tinggi. Nutrisi dan pakan ayam. Kandungan nutrisi telur ayam sangat dipengaruhi oleh apa yang dimakan ayam tersebut. Keterangan, fakta. Ini adalah argumen yang benar. Pakan ayam menentukan kualitas dan jenis nutrisi yang terkandung dalam telurnya. Misalnya, jika ayam diberi pakan yang diperkaya dengan biji rami atau ganggang, maka telurnya akan mengandung lebih banyak asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Demikian pula pakan yang kaya akan pigmen seperti jagung atau paprika akan membuat kuning telur lebih pekat dan berwarna oranye. Dan begitulah teman-teman, sungguh luar biasa bukan? Ternyata di balik cangkangnya yang sederhana, telur punya cerita yang besar. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!